Imam Besar Habib Rizik Syihab dalam perkara Rumah Sakit Umi yang bunyi amar putusannya perbaikan pidana penjara menjadi 2 tahun sebagaimana yang disampaikan oleh juru bicara Mahkamah Agung, maka atas putusan Mahkamah Agung nomor perkara 4471K/Pitsus/2021, insya Allah tim advokasi Habib Rizik Syihab akan mengambil langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, kami akan mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 karena sudah tidak sesuai dengan konteks kekinian dan sering dijadikan sebagai alat politik untuk menjerat pihak-pihak yang tidak disukai oleh rezim yang berkuasa, sehingga Habib Rizik Syihab menjadi salah satu korbannya. Yang kedua, kami akan mengajukan peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung Republik Indonesia karena Habib Rizik Syihab dalam kasus Rumah Sakit Umi tidak layak di penjara walau hanya 1 hari sebab hanya kasus prokes, dan itu pun hanya ucapan baik-baik saja, apalagi dalam amar putusan kasasi majelis hakim sudah mengakui bahwa dalam kasus Rumah Sakit Umi tidak ada keonaran kecuali hanya ramai di media massa saja. Dan majelis hakim juga mengakui bahwa kasus Rumah Sakit Umi hanya merupakan rangkaian dari kasus prokes COVID-19. Maka dengan pengakuan tersebut semestinya majelis hakim kasasi menggunakan tafsir resmi keonaran dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tersebut yang sudah tercantum dalam penjelasannya, sehingga seyogyanya Habib Rizik Syihab dibebaskan. Takbir, HRS dan kebiadaban rezim laknat. Masa tahanan HRS dikurangi jadi 2 tahun. Kebenaran pasti menemukan jalannya. Meskipun berkurang, menurut kita ini tetap tidak adil. Karena bagi kami ini tidak adil, karena dihukum 2 tahun penjara. Ya, padahal tidak selayaknya Habib Rizik Syihab, Imam Besar, itu dihukum lebih dari 2 tahun penjara, bahkan tidak layak 1 bulan pun di penjara. Kalau begini teman-teman, ini kita mau minta keadilan dengan siapa gitu? Minta cari keadilan ke siapa? Ya, kondisi realitasnya seperti ini, ya, pada faktanya seperti ini, ya, tentu sangat jauh dari harapan bakal timbul keadilan-keadilan berikutnya teman-teman semuanya gitu ya, dengan kondisi sejauh ini ya. Inilah yang kita perhatikan, mirisnya kita, apakah kita akan berharap keadilan hukum itu datang dan kita terima. Di 2 tahun, ya. Sebelum kebebasan bersyarat, itu dicari lagi. Nah, mudah-mudahan ya aparat hukum itu tidak mencari-cari kesalahan. Ya. Yang dicari itu adalah kebenaran dan keadilan. Dan seperti kata Profesor Jimli As-Sidiki, tolong yang dipenjara ditangkap tuh orang jahat. Negara tidak boleh mengintip kesalahan warga negara. Kalau memang ada kesalahan, ya kasih counter opininya apa. Alhamdulillah itu adalah rasa syukur terhadap apapun kenikmatan, ya, apapun yang diberikan. Jadi kecil besar alhamdulillah. Tetapi dalam hal keadilan, maka kita hormati orang yang mencari keadilan seadil-adilnya, sesubstantif. Ya. Kami, mahasiswa Indonesia bersumpah bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan. Hukuman Habib Rizik dipangkas 2 tahun. Begini perjalanan kasus Rumah Sakit Umi. Kelora.com. Mahkamah Agung mengurangi hukuman Habib Rizik Syihab dari 4 tahun penjara menjadi 2 tahun penjara terkait kasus tes swab RS Umi. Saat divonis, Habib Rizik dinyatakan bersalah menyebarkan berita bohong terkait hasil tes swab. Berikut ini perjalanan kasusnya. Sebagaimana diketahui, kasus ini bermula ketika Habib Rizik Syihab dirawat di Rumah Sakit Umi Bogor pada November 2020. Saat itu, RS Umi dianggap enggan mempublikasikan hasil tes swab Habib Rizik. Ia pun mendapat vonis 4 tahun penjara.
Dirangkum Detik.com Selasa 15 November 2021. Berikut ini kilas balik kasus RS Umi terkait tes swab Habib Rizik. 1. Habib Rizik tolak swab ulang. Satgas Penanganan COVID-19 Kota Bogor sempat mengupayakan agar Habib Rizik Syihab yang saat itu dirawat di Rumah Sakit Umi melakukan tes swab ulang. Namun upaya itu mendapat penolakan dari pihak keluarga Rizik. Jadi memang kemarin itu kita sudah melakukan swab ulang kepada pasien tersebut. Hanya ada penolakan dari pihak keluarga, kata Ketua Bidang Penegakan Hukum dan Pendisiplinan Satgas COVID-19 Kota Bogor Agus Diansyah 1-28 November 2020. Keluarga Rizik disebut menolak di swab ulang dengan alasan baru saja melakukan tes swab. Satgas COVID-19 Kota Bogor pun akan kembali mengupayakan swab tes kepada Rizik dan keluarganya. Namun Agus Diansyah menyebut pihak Rumah Sakit Umi berkewajiban memberitahukan hasil swab Rizik kepada Satgas COVID-19 Kota Bogor. Menurutnya, kewajiban menyampaikan hasil swab bukan di pihak pasien, melainkan pihak rumah sakit. 2. Rumah Sakit Umi dilaporkan ke polisi. Direktur Utama Rumah Sakit Umi Bogor Andi Tatat dilaporkan ke polisi. Dia dilaporkan Satgas COVID-19 Kota Bogor karena dinilai menghalang-halangi upaya Satgas melakukan swab test terhadap Habib Rizik yang dirawat di rumah sakit tersebut. Benar, kata Kapolres Bogor Kota Kombes Hendry Fioser saat dihubungi Detik.com Sabtu 8 November 2020. Laporan polisi tersebut tertuang dalam LP 650/11/2020 CBR Polresta Bogor Kota. Polhumas Polresta Bogor Kota Ibdar Rahmat Gumilar mengatakan pelapornya adalah Satgas COVID-19 Kota Bogor. Pemkot Bogor mengatakan pihak Rumah Sakit Umi Bogor diduga telah menghalangi penanganan wabah penyakit menular. 3. Habib Rizik diperiksa. Habib Rizik juga telah diperiksa sebagai saksi terkait kasus Rumah Sakit Umi. Dalam pemeriksaan itu, Rizik diberi 41 pertanyaan oleh penyidik. Terhadap Rizik, pemeriksaan sudah selesai, dicecar 41 pertanyaan. Kata Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Andirian Jayadi saat dimintai konfirmasi, Senin 4 Januari 2021. 4. Habib Rizik jadi tersangka. Tim penyidik Barreskrim Polri telah menetapkan 3 orang sebagai tersangka terkait kasus Rumah Sakit Umi Bogor, Jawa Barat. Ketiganya adalah Habib Rizik Syihab, menantu Habib Rizik, Muhammad Hanif Alatas, dan Dirut Rumah Sakit Umi Andi Tatat. Penyidik sudah melaksanakan gelar dan menetapkan 3 orang sebagai tersangka, Rizik, Dr. Tatat, Hanif Alatas. Kata Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Andirian Jayadi saat dihubungi Detik.com Senin 11 Januari 2021. 5. Habib Rizik cecar Wali Kota Bogor. Terdakwa penyebaran berita bohong terkait hasil tes swab dalam kasus RS Umi. Habib Rizik mencecar Wali Kota Bogor Bima Arya di persidangan. Habib Rizik heran dirinya dipolisikan dalam perkara ini. Dengan dasar hukum, Anda sebagai Kepala Satgas Covid Kota Bogor, Anda memaksakan saya, memaksakan Rumah Sakit Umi membuat laporan kepastian kondisi. Kita masih nunggu PCR kok, kata Habib Rizik di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Rabu 14 April 2021. Yang kita tuntut pelaporan tadi, jawab Bima Arya. 6. Habib Rizik klaim dimintai drone. Selain itu, Habib Rizik Syihab sempat mengklaim adanya pengintaian di Pondok Pesantren Markas Syariah di Megamendung, Kabupaten Bogor dengan menggunakan pesawat nirawak atau drone. Rizik menuduh pengintaian itu dilakukan oleh Badan Intelijen Negara atau BIN. Perihal itu disampaikan Rizik dalam nota pembelaan atau pleidoy atas tuntutan jaksa dalam perkara kerumunan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Rizik awalnya menceritakan kondisinya setelah menjalani perawatan di Rumah Sakit Umi setelah sembuh dari COVID-19. Pada hari yang sama, 3 anggota BIN atau Badan Intelijen Negara yang sedang melakukan penyusupan dan pengintaian di pesantren Markas Syariah Megamendung Bogor dengan menggunakan drone tertangkap oleh petugas pos penjagaan pesantren. Dan setelah diperiksa secara baik-baik, kemudian diketahui melalui kartu identitasnya bahwa mereka bertiga adalah anggota BIN. Maka dilepas dan dibebaskan secara terhormat karena mereka adalah petugas negara, kata Rizik dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis 20 Mei 2021. Rizik yang saat itu berada di kediamannya di Sentul, Bogor juga menyebut ada pemantauan dari drone. Dia pun memutuskan berpindah lokasi untuk melakukan isolasi mandiri.
7. Habib Rizik dituntut 6 tahun penjara. Habib Rizik Syihab dituntut 6 tahun penjara karena diyakini jaksa menyebarkan berita bohong terkait hasil tes swab dalam kasus RS Umi hingga menimbulkan keonaran. Menuntut supaya majelis hakim mengadili, menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan menyiarkan berita bohong, kata jaksa saat membacakan surat tuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Jalan Dr. Sumarno, Cakung, Jakarta Timur, Kamis 3 Juni 2021. Menjatuhkan pidana penjara terdakwa Muhammad Rizik bin Hussein Syihab alias Habib Muhammad Rizik berupa dengan pidana penjara selama 6 tahun penjara, tambah jaksa. 8. Tuding tuntutan jaksa tidak adil. Habib Rizik merasa tuntutan jaksa tidak adil. Soalnya tuntutan terhadap Pinangki Sirna Malasari hingga Joko Chandra tidak seberat itu. Fakta menunjukkan banyak kasus korupsi yang merugikan negara, miliaran rupiah hingga triliunan rupiah tapi dituntut ringan. Seperti dalam kasus koruptor Joko Chandra. Ternyata Joko Chandra dan jaksa Pinangki masing-masing hanya dituntut 4 tahun penjara, kata Rizik saat membacakan duplik di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Jalan Dr. Sumarno, Cakung, Kamis 17 Juni 2021. 9. Divonis 4 tahun penjara. Habib Rizik divonis 4 tahun penjara, lebih rendah dari tuntutan 6 tahun penjara dari jaksa. Habib Rizik dinyatakan bersalah menyebarkan berita bohong terkait hasil tes swab dalam kasus RS Umi hingga menimbulkan keonaran. Mengadili, menyatakan terdakwa Muhammad Rizik Syihab terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, turut serta menyebarkan berita bohong dengan sengaja mengakibatkan keonaran, ujar Hakim Ketua Hatwanto saat membacakan surat putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis 24 Juni 2021. Habib Rizik bersalah melanggar pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Menjatuhkan pidana penjara terdakwa Muhammad Rizik bin Hussein Syihab alias Habib Muhammad Rizik berupa dengan pidana penjara selama 4 tahun penjara, sambung Hakim. Hakim mengatakan Habib Rizik terbukti menyiarkan berita bohong karena Habib Rizik dalam video yang diunggah YouTube RS Umi menyatakan dirinya sehat padahal menurut Hakim saat itu dia statusnya reaktif COVID-19 berdasarkan hasil tes swab antigen. Menimbang bahwa majelis hakim berpendapat terdakwa memang belum di PCR dan baru di antigen. Namun berdasarkan Kemenkes tentang pedoman pencegahan pengendalian COVID-19, kondisi seperti ini disebut probable COVID-19. Sehingga menurut majelis hakim, walaupun belum dilakukan swab PCR, tetap saja terdakwa tidak bisa dikatakan sehat karena terdakwa probable COVID-19. Sehingga informasi yang disampaikan terdakwa adalah terlalu dini dan mengandung kebohongan. Karena tidak sesuai fakta karena terdakwa sudah tahu dirinya reaktif COVID-19, namun terdakwa tetap mengatakan kita sudah rasa segar sekali. Alhamdulillah hasil pemeriksaan baik dan mudah-mudahan hasil ke depan baik. Tanpa menunggu hasil PCR sehingga majelis berkeyakinan terdakwa telah disiarkan kabar bohong, ungkap Hakim. Habib Rizik Syihab menolak putusan hakim yang memvonisnya 4 tahun penjara. Dengan demikian, Rizik pun menyatakan banding. Jadi dengan dua alasan tadi saya sampaikan, majelis hakim, dengan ini saya menolak putusan majelis hakim dan saya menyatakan banding, kata Rizik seusai pembacaan putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis 24 Juni 2021. Habib Rizik akan mengajukan banding, penasihat hukum Rizik juga menyatakan hal serupa. Penasihat hukum Rizik memutuskan akan mengajukan banding. 10 vonis 4 tahun disunah jadi 2 tahun. Mahkamah Agung mengurangi hukuman Habib Rizik Syihab dari 4 tahun penjara menjadi 2 tahun penjara. Perbaikan pidana penjara menjadi 2 tahun, kata Jubir Mahkamah Agung Andi Samsan Nganro kepada Detik.com, Senin 15 November 2021. Duduk sebagai Ketua Majelis Kasasi Suhadi dengan anggota Soeharto dan Susilo. Putusan ini diketok majelis pada Senin 15 November. Mengadili menyatakan terdakwa Muhammad Rizik Syihab terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, turut serta menyebarkan berita bohong dengan sengaja mengakibatkan keonaran, ujar Hakim Ketua Hatwanto saat membacakan surat putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis 24 Juni 2021. Pihak Rizik pun lantas mengajukan kasasi. Demikian pula kubu jaksa penuntut umum. Lalu, apa alasan Mahkamah Agung memotong masa hukuman Habib Rizik? Meskipun terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan dengan menyiarkan berita bohong, akan tetapi akibat terbitnya keonaran dari perbuatan terdakwa hanya di tataran media massa,
tidak terjadi konflik jiwa atau fisik atau harta benda, kata juru bicara Mahkamah Agung Andi Samsan Gandro. Terima kasih telah mengunjungi channel ini. Kami hanya sebatas menginformasikan. Andalah yang memutuskan. Kami, mahasiswa Indonesia bersumpah bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan.